Rumah di mana kursi terbang sendiri, suara anak kecil yang hingga pada malam hari, dan pemilik rumah yang tiba-tiba tersakiti langsung tidak terlihat. Apakah itu adalah hal yang lumrah? Malam semuanya, balik di Malam Misteri, tempat di mana kita membahas sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar, tetapi bisa dirasakan oleh kita. Pada hari ini kita akan membahas suatu cerita dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat singgah yang nyaman, tempat yang sederhana, akan tetapi karena sesuatu atau dua hal, rumah menjadi tempat yang sangat tidak menyenangkan. Rumah di mana kursi terbang sendiri, suara anak kecil yang hingga pada malam hari, dan pemilik rumah yang tiba-tiba tersakiti langsung tidak terlihat. Apakah itu adalah hal yang lumrah? Inilah cerita mengenai rumah satu keluarga di daerah Cianjur, Jawa Barat. Ingin tahu kisah selanjutnya? Mari kita. Seorang ibu bernama Yani memutuskan untuk pindah ke daerah Sukabakti, Kecamatan Cinanggul, Kabupaten Cianjur. Nah, rumah itu tampak biasa, dinding dari kayu, halaman rumah yang luas dan sederhana, dan suara alam dari belakang rumah. Mereka tinggal bertiga. Awal mulanya biasa saja, akan tetapi semakin lama, semakin hari, suasana di rumah ini terasa sangat dingin, ujar Yani saat diwawancari oleh para warga. Namun anehnya, dingin tersebut bukan dingin karena angin, entah karena suatu apa hal. Setelah sekian lama berjalan seperti normal dan biasa saja, di suatu malam, Yani mendengar suatu suara dari dapur rumahnya. Yani pun mencoba memeriksanya dan melihat ke segala pandang dan ke segala juru. Namun saat dia mengecek, semua perabotan terlihat utuh-utuh saja dan tidak ada apa-apa. Dia melihat ada gelas yang semulanya ada di meja jatuh dan pecah di tanah. Mungkin Yani kira itu adalah perbuatan dari hewan atau tikus. Yani kira, akan tapi bukan. Yani salah besar. Hari keempat, saat itu suami Yani sedang menyeruput kopi di teras depan. Saat dia menyeruput kopi, tiba-tiba kursi yang berada di sebelahnya bergerak sendiri seperti ada yang menarik. Setelah itu, malamnya, pada malam hari, saat ingin tidur, Yani mendengar suara derap berat seperti seorang berjalan di atas genteng, berjalan-jalan. Dan besoknya lagi, lebih aneh lagi, suara itu pindah ke bagian dapur. Dan di saat mereka mencoba melihat, semua perabotan, piring, timba, ember, dan lain-lainnya sudah berantakan dan jatuh. Semakin lama hal ini semakin aneh dan semakin berani, hingga gangguan ini sudah berani menyentuh keluarga dari Yani. Suatu sore di saat Yani sedang menyapu di dapur, tiba-tiba entah dari mana piring yang berada di rak tiba-tiba melayang dan mengenai kepala Yani. Yani merasa aneh, bingung, akan tetapi Yani merasa ada suatu sesosok yang marah pada Yani. Yani tidak tahu. Yani bingung dan mencoba berbicara kepada warga. Malam demi malam pun makin berat. Beberapa tetangga mengaku apabila di saat mereka melewati depan rumah Yani pada malam hari, mereka seperti mencium bau besi karatan ataupun bau darah seperti bau anyir. Dan semakin lama, semakin hari, hal ini tidak dapat dibiarkan lagi. Hal yang belum tenang di sana. Setiap hari, Yani merasa seperti diawasi, seperti ada sosok yang mengawasinya, dan benda-benda bergerak semuanya sendiri. Barang-barang rumah mulai berpindah tempat. Terkadang pintu
terbuka lebar sendiri. Hari Yani merasa setiap hari Yani merasa seperti diawasi. Barang-barang berpindah tempat, kadang pintu terbuka sendiri lalu tertutup dengan keras. Pernah suatu malam anaknya ini tiba-tiba menjerit karena anaknya ini merasa ada suatu sosok tinggi besar yang berada di pojok rumah dan tersenyum. Anaknya ini pun menangis dan tertawa, dan semenjak itu ketiga anggota keluarga tersebut tidur di ruang keluarga, tidak berada lagi di kamar dengan lampu yang menyala terang. Akan tetapi walaupun lampu masih menyala, gangguan tetap saja dan tidak berkurang. Kursi berterbangan, barang-barang yang berpindah tempat, ada suara bisik-bisik dari halaman belakang. Hal ini masih saja terus berlanjut. Suatu malam, warga beramai-ramai datang menuju rumah Yani. Mereka menemukan Yani sudah pingsan di depan pintu, melihat yang tak berdaya. Dan di belakangnya bekas tangan besar menempel di tembok kayu. Anehnya, tidak ada apa-apa di sana di saat ditemukannya kondisi seperti itu. Hanya ada Yani yang pingsan di depan pintu dan bekas tangan besar yang menempel di tembok kayu. Setelah seminggu berlalu dengan gangguan-gangguan yang dialami oleh Yani dan keluarganya, warga pun datang ke rumah tersebut bersama Pak Ustadz. Dan di saat Pak Ustadz datang untuk menemui Yani dan keluarganya, Pak Ustadz merasa ada suatu hal yang berat di rumah ini. Ada suatu hal yang entah apakah penunggu lama di rumah ini tidak merasa tenang di saat rumah ini didiami oleh Yani. Setelah beberapa warga pun sempat melihat ada bayangan putih yang lewat saat doa berlangsung. Doa di rumah Yani dilaksanakan 3 hari berturut-turut, dan selama masa tersebut gangguan-gangguan mulai berkurang. Akan tetapi Yani dan keluarganya tetap bersikeras untuk tetap meninggalkan rumah tersebut. Saya tidak mau, penunggu dari asli rumah ini tidak mau menerima saya, maka saya akan tetap pergi, ujar Yani. Rumah itu kini dibiarkan kosong. Akan tetapi beberapa dari kesaksian warga masih mengatakan bahwa banyak yang kerap mendengar pintu berderit dan kursi jatuh, padahal tidak ada siapa-siapa di dalam rumah kosong tersebut. Sampai sekarang rumah itu tetap dibiarkan kosong dan berdiri. Cat dindingnya mulai pudar, pintunya mulai rapuh. Akan tetapi suasana di dalam rumah tersebut tetap dan tidak berubah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Kadang sesuatu yang kita anggap kosong tidak benar-benar kosong. Mungkin kalau kamu merasa ada yang mengasihi kamu pada hari ini, coba lihat sekelilingmu. Kadang yang tidak terlihat adalah yang paling dekat. Yang jelas, kejadian ini nyata, disaksikan oleh warga dan tercatat oleh media juga. Mungkinkah hal tersebut benar-benar terjadi? Kita tidak tahu. Setelah melihat Malam Misteri dan tunggu video selanjutnya, saya akan meningkatkan kemampuan saya masih belajar. Terima kasih.